Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anas Adnani, NIM 210201009. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang bimbingan dan konseling. Materi yang pertama yaitu sejarah dan konsep dasar bimbingan dan konseling. Berdasarkan pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa sejarah lahirnya bimbingan dan konseling di Indonesia diawali dengan dimasukkannya bimbingan dan konseling atau dulunya bimbingan dan penyuluhan pada sekolah. Pemikiran ini diawali sejak tahun 1960 dan hal ini merupakan salah satu hasil konferensi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau disingkat dengan FKIP yang dilaksanakan di Malang tanggal 20-24 Agustus 1960. Bimbingan itu merupakan bantuan yang dilakukan oleh seseorang ahli kepada individu atau beberapa orang dengan memberikan pengetahuan atau tambahan untuk memahami dan mengatasi permasalahan yang dialami oleh individu atau seorang tersebut dengan cara terus-menerus atau sistematis. Dan konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui tatap muka oleh seorang ahli atau konselor kepada individu yang sedang mengalami suatu masalah atau klien yang berujung pada teratasinya masalah yang dihadapi klien. Bimbingan dan konseling merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Bimbingan merupakan langkah dasar sebelum dilaksanakannya konseling. Adapun fungsi bimbingan dan konseling diantaranya yaitu fungsi pemahaman atau penyaluran, penyesuaian, perbaikan, pemeliharaan, adaptasi, pencegahan, dan perubahan. Materi yang kedua yaitu bimbingan dan konseling yang ada di sekolah. Bimbingan konseling adalah proses membantu individu atau kelompok yang sifatnya pencegahan, penyembuhan, dan pengembangan untuk mencapai hasil yang optimal. Program bimbingan dan konseling berfokus pada layanan bagi seluruh siswa dan seluruh aspek kehidupannya, baik aspek akademik, karir, dan pribadi, dan sosial. Guru memiliki salah satu kesatuan peran dan fungsi yang tak terpisahkan antara kemampuan mendidik, membimbing, mengajar, dan melatih. Keempat kemampuannya tersebut merupakan kemampuan integratif yang satu sama lain tak dapat dipisahkan dengan yang lain. Dan secara terminologi akademis, pengertian mendidik, membimbing, dan mengajar. Struktur program bimbingan dan konseling pengembangan terdiri dari beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam merancang dan melaksanakan program tersebut. Berikut ini beberapa aspek yang harus dipertimbangkan dalam struktur program bimbingan dan konseling pengembangan, yaitu layanan dasar bimbingan, layanan responsif, sistem perencanaan individu, layanan dukungan sistem. Evaluasi program merupakan prosedur yang digunakan untuk menentukan atau menggambarkan sejauh mana program bimbingan dan konseling direncanakan dengan baik oleh konselor. Dalam konteks evaluasi program bimbingan dan konseling, penting untuk memastikan bahwa tujuan program tercapai dengan baik melalui perencanaan yang matang, pelaksanaan yang terintegrasi dengan proses pembelajaran, serta evaluasi yang sistematis untuk meningkatkan kualitas layanan bimbingan dan konseling bagi penumbuhan anak secara holistik. Berikut adalah resume materi yang saya sampaikan pada hari ini. Apabila ada salah kata atau pengucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.